Salam, selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Adalah sebuah sukacita bila kita semua pada saat ini boleh terhubung secara virtual dalam ibadah syukur HUT ke-59 Pendeta Martinus Liur MTH CBC. Terima kasih kalau Bapak Ibu boleh bersedia mengambil bagian di tengah-tengah pertemuan virtual ini. Dan biarlah di dalam acara yang diselenggarakan oleh GKO Sola Gracia dan Marinda Ministry kita boleh diberkati. Saya Pendeta Daniel Sakarias akan memandu acara ini sampai dengan selesai. Perkenankanlah dalam kesempatan ini saya juga boleh menyambut yang hadir para tokoh di siang hari ini. Ketua Umum PGI Pendeta Gomar Gultom, Shalom Bapak. Pendeta Dr. Bambang Wijaya, Pendeta Stefanus Suyono, dan tokoh-tokoh lainnya yang hadir pada saat ini. Shalom buat kita semua. Pada hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang akan direfleksikan secara khusus oleh Bapak Pendeta Dr. Bambang Wijaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa menunggu lama lagi, kita akan masuk di dalam ibadah, dan ibadah ini akan dimulai dengan lagu dan doa pembukaan oleh Pendeta Geraldina Sakarias, Gembala Sidang GKO Sola Gracia. Dipersilakan. Shalom, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini bersama dengan keluarga Bapak Pendeta Martinus Liur karena anugerah Tuhan. Beliau boleh bertambah usia 1 tahun lagi. Mari dengan sukacita bersama dengan keluarga kita membuat pengakuan kepada pimpinan Allah yang sempurna. Dengan sama-sama kita nyanyikan, bersamamu Bapa ku lewati semua. Engkau ada bersama, teguhkan hati, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah. Sekali lagi kita katakan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan, tak pernah Kau biarkan ku sendiri, kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwa adalah bersamamu Tuhan, adalah bersamamu. Amin. Tak pernah ku ragukan kasih. Mari bersama katakan, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa ku lewati semua, ku lewati semua perkenananmu, perkenananmu yang teguhkan hatiku, teguhkan hati ya Allah. Kau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku.
Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa di sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena hari ini Bapak Pendeta Nus M. Liur boleh bertambah usia 1 tahun lagi dan masuk dalam usia 59. Terima kasih ya Bapak, kami percaya pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidup kami dan secara khusus untuk keluarga Bapak Pendeta Nus Liur. Dan biarlah sukacita syukur ini boleh menjadi bagian kami yang menguatkan kehidupan kami dan senantiasa kami mengingat Yesus Tuhan sumber kekuatan, sumber berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan dan kami menyerahkan ibadah syukur pada siang hari ini dari awal sampai akhir jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara, kita akan mendengarkan sepatah dua kata dari yang hari ini berulang tahun. Dipersilakan untuk Bapak Pendeta Martinus Liur. Ya, shalom semuanya. Terima kasih. Biasanya ulang tahun ini 10, 15, 20, 25. Setiap tahun sejak 27 tahun terakhir, kami tidak melakukan ibadah khusus karena anak kami yang pertama, Yanson, lahir 29 Mei, sehingga selalu digabungkan. Tapi kali ini karena program stay at home, jadi kita manfaatkan semua fasilitas pendukung dan kehadiran Bapak Ibu dalam ibadah ini kami sangat bersyukur. Kemarin ketika saya beritahu Ibu Nana, kita mau ibadah syukur dengan rencana hadir 100 orang. Dia agak sedikit angkat keningnya karena memikirkan, wow, gimana cara memberi makan 100 orang sementara dalam situasi begini. Tiba-tiba dia sadar dan dia senyum karena memang semua parkir peserta sudah kami bayar, semua konsumsinya makan masing-masing, dan puji Tuhan dalam keadaan ini pun kami tetap bersyukur. Saya berterima kasih untuk semua pihak, baik dari Gereja Kristen Ekumenik di Indonesia, dari CMN, dari VMM, Pak Bambang, dan semua pihak yang selama ini memberi dukungan doa buat kami, sehingga dalam keadaan ini, anak kami yang nomor 1 tinggal bersama kami, sedangkan Kevin sekarang dia lagi di Salatiga untuk kuliah hubungan internasional. Terima kasih, kita ikuti ibadah dan Pak Bambang dan Pak Yono akan membagikan firman Tuhan buat kita semua. Dan saya juga berterima kasih hari ini hadir Ketua Umum PGI, Pak Pendeta Gomar Gultom. Terima kasih atas support dan kehadiran Bapak. Terima kasih untuk semuanya dan selamat beribadah. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Martinus Liur. Saudara-saudara, rasanya kurang pas kalau seseorang hadir hanya tanpa wajah dan hanya menyapa, tapi tidak memberikan sepatah dua. Untuk Bapak Pendeta Gomar Gultom, Ketua Umum MPH PGI, kami persilahkan untuk menyampaikan sepatah kata. Terima kasih. Terima kasih Pak Daniel. Pertama-tama saya mengucapkan selamat ulang tahun Pak Nus Liur. Ini kita sedang merayakan sang waktu, khususnya waktu yang Tuhan berikan bagi Pak Nus Liur. Tentu kita semua bersyukur karena Pak Nus kan tidak hanya hidup untuk diri dan keluarganya, tapi beliau hadir untuk gereja, beliau hadir untuk masyarakat. Dan dalam perjalanan hidupnya, saya bersyukur sekali, bergembira, pernah ikut ambil bagian dalam sebagian perjalanan kehidupan Pak Nus Liur. Atau tepatnya sebetulnya Pak Nus Liur juga ikut memberi diri dalam bagian kehidupan saya. Terutama lewat perjumpaan di ruang-ruang ekumenis, baik dalam gerakan mahasiswa maupun kemudian dalam kepemimpinan di dalam persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Satu hal yang sangat saya syukuri dari Pak Nus Liur ini yang saya kira sangat tepat dalam masa-masa pandemi COVID ini adalah sikap hidup Pak
Musliur yang selalu riang gembira. Saya melihat ini sebagai ungkapan dari rasa bersyukurnya atas kehidupan ini. Bersyukur dan riang gembira yang dipancarkan lewat senyumnya, bahkan kadang ketawanya yang mengakak begitu, menurut para ahli sangat efektif merangsang metabolisme tubuh untuk memproduksi hormon endorfin dalam tubuh kita. Dan hormon endorfin sebagaimana kita ketahui adalah hormon yang sangat ampuh dalam sistem kekebalan tubuh kita. Hormon ini mampu meningkatkan daya tahan tubuh kita melawan berbagai bentuk virus yang datang menghinggapi tubuh kita. Hormon endorfin ini juga mampu mengganti sel-sel tubuh yang rusak atau sel-sel tubuh yang mati. Oleh karenanya, mestinya adalah tugas kita untuk meningkatkan endorfin ini dalam tubuh kita, terutama dalam menghadapi pandemi COVID. Dan itu diteladankan oleh Pak Nus Liur dengan sikap hidup yang selalu bersyukur, yang terekspresikan lewat senyum dan kegembiraan. Nah, olehnya Pak Nus, di tengah-tengah usia yang bertambah ini, saya sangat bersyukur atas sikap hidup sedemikian yang selalu optimisme, yang selalu penuh harapan, dan ini semoga tertular bagi kita semua yang hadir dalam perayaan ini, tapi juga tertular bagi siapa saja yang berjumpa dengan Pak Nus hari ini, besok, lusa, dan seterusnya. Saya kira ibu di rumah juga pasti awet muda, karena selalu melihat senyumnya Pak Nus. Sekali lagi, selamat ulang tahun Pak Nus Liur. Terima kasih Bapak Pendeta Gomar Gultom untuk sepatah dua kata yang menyegarkan kita semua saat ini. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan refleksi kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Bambang Wijaya. Beliau adalah Ketua MPHPGI, Pastor of MDC Bandung, GKPB Fajar Pengharapan, Director Indonesian of Theological Institute, dan Ketua Vibrant Ministry dengan tema The Best is Yet to Come. Pada Bapak Pendeta Dr. Bambang Wijaya, kami persilakan. Terima kasih, selamat siang. Pertama-tama saya ingin menyapa teman, rekan sekerja, sahabat yang hari ini berbahagia bersama dengan semua kita, Bapak Pendeta Nus M. Liur, MTH, yang merayakan ulang tahun yang ke-59. Salam untuk Ibu Nana, keluarga, dan juga tentu saya harus menyampaikan salam hormat dulu pada bos saya, Ketua Umum saya, Pak Pendeta Gomar Gultom, yang telah berkenan hadir. Juga kepada pemimpin acara kita, Pak Daniel Zakarias, Ibu Geraldine Zakarias, rekan lama yang sudah agak lama tidak bertemu, Pak Stefan Suyono. Selamat siang semuanya. Selamat ulang tahun Pak Nus. Dan dalam kesempatan berbahagia ini saya mengajak beberapa teman tanpa minta izin kepada Bapak, saya mengundang beberapa teman untuk ikut. Ada teman baik Bapak di anggota MPLPGI waktu yang silam, Pak Yusak Toto, Pendeta Yusak Toto ada bersama dengan kita juga dalam pertemuan bahagia pada siang hari ini. Juga ada beberapa staf dari gereja saya mendampingi dan ikut di dalam pertemuan pada siang hari ini. Mereka ada di antara para peserta yang hadir. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekali lagi selamat siang. Di tengah-tengah masa wabah seperti yang tadi telah sempat disebut, COVID-19, Pak Nus beberapa hari yang lalu sempat berbincang-bincang dengan saya dan berkata, salah satu tantangan yang besar yang kita hadapi dalam hari-hari ini yaitu KDRT. Ternyata dengan adanya PSBB, di mana orang dianjurkan untuk lebih banyak tinggal di rumah, yang seyogyanya suami istri lebih banyak bertemu, keluarga semestinya semakin harmonis, tetapi dalam realitas tidak demikian. Kita membaca di surat kabar
dengan adanya lockdown di tempat di mana wabah COVID-19 ini diduga bersumber, yaitu di Wuhan, di China, akibat lockdown justru tingkat perceraian meningkat. Kita juga mendengar bahasan di pesawat televisi bahwa dengan adanya PSBB, KDRT di Indonesia juga meningkat. Nampaknya suami istri kalau banyak ketemu malah banyak persoalan, nampaknya begitu. Saya berbincang dengan seorang teman beberapa hari yang lalu, dia katakan, iya Pak, dalam keluarga jadi tegang terus. Biasanya saya pagi berangkat ke kantor, pulang sudah agak malam, sore, senja, ketemu istri hanya malam hari. Sekarang dari pagi sampai malam berhari-hari ketemu, jadi banyak salah paham di sini dan sana. Ya, ini tentu harusnya menjadi bahan evaluasi bagi kita bersama tentunya. Berarti ada sesuatu yang kurang cukup mendasar dalam kehidupan rumah tangga, kurang cukup kuat. Dan kalau berbicara tentang masalah ini, saya selalu ingat Profesor Sahetapi berulang-ulang berkata, ikan itu membusuk selalu dari kepalanya, kata beliau. Jadi memang persoalannya bukan pada ekornya, bukan pada siripnya, tetapi pada kepalanya. Begitu juga dalam kehidupan rumah tangga, dalam imat saya. Dengan adanya KDRT atau apapun juga lah, penanggung jawab yang paling utama dan yang terutama semestinya adalah para pemimpin dalam keluarga, yaitu para suami. Notabene para laki-laki. Bukan berarti para perempuan tidak punya tanggung jawab, tentu punya tanggung jawab, tetapi tanggung jawab yang paling tinggi itu diemban pada pundak dari sang kepala keluarga, yaitu suami. Dalam hal ini yaitu para laki-laki. Oleh karena itu, pada siang hari ini, bukan karena kebetulan yang berulang tahun adalah laki-laki, Pak Nus, juga bukan hanya karena kebetulan KDRT itu adalah tugas dan kewajiban dari laki-laki untuk menanggulanginya dengan bantuan istrinya tentunya. Tetapi saya ingin membaca bagian dalam Alkitab kita yang saya kutip dari kitab Yosua. Yosua pasal 1 atau bab 1, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ditulis seperti demikian. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi, hamba, asisten dari Musa itu. Demikian. Demikian kata Tuhan. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Alasannya, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat ini berisi pesan Tuhan bukan hanya kepada seorang laki-laki yang kebetulan bernama Yosua, tetapi lebih spesifiknya seperti yang telah saya baca ayat 6, ditujukan kepada seorang pemimpin. Dalam hal ini pemimpin satu bangsa. Ya, semua kita sebetulnya adalah pemimpin.
Setidaknya memimpin diri kita sendiri. Masing-masing kita sesungguhnya dilahirkan sebagai seorang pemimpin. Entah kita laki-laki atau perempuan. Semua kita tentu pemimpin. Tetapi saya akan berbicara secara lebih spesifik untuk para laki-laki. Karena tadi saya berbicara kalau tentang KDRT itu tugas yang paling utama adalah tanggung jawab dari seorang laki-laki. Bagaimana mengatasi masa yang seperti sedang kita hadapi ini? Masa transisi. Sama seperti dengan yang dialami oleh Yosua. Kata orang sekarang kita sedang memasuki babak new norm atau new normal. Normal yang baru, situasi babak yang baru. Begitu juga dengan bangsa Israel pada waktu itu. Mereka memasuki babak yang baru, new normal. Dari normal yang dahulu dipimpin oleh Musa, mereka berkelana di padang gurun. Sekarang mereka memasuki normal yang baru, dipimpin oleh Yosua. Bukan lagi berkelana, tetapi tinggal menetap di negeri yang Tuhan janjikan. Dalam hal ini yaitu negeri Kanaan. Memasuki normal yang baru, satu masa transisi. Apakah yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin? Apakah yang harus dilakukan oleh semua kita di dalam menghadapi masa new normal ini? Berdasarkan pesan dari Tuhan yang disampaikan kepada Yosua dalam ayat 2-6, saya mengambil kesimpulan ada 3 hal yang harus dilakukan. Ada 3 hal yang harus ada dalam diri semua kita. Yang pertama yaitu hidup dengan visioner. Hidup memandang jauh ke depan. Hidup ini belum selesai. Tadi Pak Pendeta Kobar Kultom berkata, Pak Nus Liur ini ulang tahun ke-59, tapi kan bukan berarti ini ulang tahun selesai. Masih ada hari panjang di depan, kata Pak Kobar Kultom kepada Pak Nus. Memang benar, hidup ini masih panjang, hidup kita masih belum selesai. Bukan berarti karena adanya COVID-19 maka finish, belum. Ada masa depan, dan masa depan itu dijanjikan oleh Tuhan. Oleh karena itu saya memberi tajuk diskusi pada siang hari ini dengan the best is yet to come. Hal yang lebih baik masih ada depan kita. Memang bangsa Israel pada waktu itu sudah sampai di pinggir Sungai Yordan. Memang sisi timur dari Sungai Yordan mereka sudah kuasai. Tetapi janji Tuhan belum selesai hanya sampai di sisi timur Sungai Yordan. Janji Tuhan lebih luas daripada sisi timur dari Sungai Yordan. Masih ada sisi barat yang terbentang lebar yang harus mereka masuki. Dan itu sebabnya kalau kita lihat dari ayat 2 sampai ayat 4, Tuhan memaparkan, lihat Yosua, seberang di Sungai Yordan ini, lihat wilayah yang telah aku janjikan kepada nenek moyangmu. Sampai ke laut besar itu, sampai ke timur, Libanon, sampai ke selatan, daerah dekat perbatasan Mesir. Seluruh wilayah itu kujanjikan bagimu. Hiduplah visioner. Memang saat-saat ini yang menjadi persoalan adalah dengan adanya tantangan dan kesulitan, banyak orang tidak lagi berani melihat hari esok. Dan karena orang tidak lagi berani melihat hari esok, atau tidak dapat lagi melihat hari esok, akibatnya dia panik. Dan kepanikan itulah salah satu, tentu bukan satu-satunya, salah satu penyebab mengapa timbul ketegangan dalam keluarga. Karena orang sudah tidak lagi melihat masa depan. Dalam ketegangan, stres, suami melampiaskan emosinya kepada sang istri, istri melampiaskan emosinya kepada anak-anak. Begitulah anak-anak melampiaskan emosinya kepada, maaf kalau memelihara anjing, anjing melampiaskan emosinya kepada kucing. Jadi rumah tangga itu penuh dengan keributan karena saling melampiaskan rasa jengkel, frustrasi dalam dirinya. Tapi coba bayangkan kalau semua orang mampu melihat ke depan. Bayangkan kalau satu keluarga menunggu-nunggu kelahiran anak, dan sudah bertahun-tahun menikah, belum juga dikunjung dikaruniai anak. Akhirnya sang istri dikaruniai Tuhan keturunan, menjelang hari kelahiran anak, semua orang tidak akan ribut. Semua orang akan mengantisipasi ke depan. Ya, saya pikir salah satu penyebab mengapa suasana dalam hari ini di tengah bangsa dan masyarakat banyak orang frustrasi karena orang tidak lagi dapat melihat hari esok, seperti hari esok tidak ada. Tetapi kita percaya bahwa sesungguhnya Allah belum selesai bekerja. Karena itu, kalau kita ingin hidup visioner, yang kita lakukan adalah melihat janji Tuhan. Saya yakin
Tuhan belum selesai bekerja dalam hidup kita. Saya yakin Tuhan belum selesai bekerja dalam kehidupan Bapak Pendeta Nus M. Liur yang berulang tahun hari ini. Saya yakin Allah belum selesai bekerja dengan sinode kita, GKO Indonesia. Allah belum selesai bekerja. Saya yakin Allah belum selesai bekerja melalui dan di dalam persekutuan kita bersama, rumah kita bersama, persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Walaupun hari-hari ini kita sedang diterpa masa yang tidak mudah secara finansial, tetapi saya yakin kalau kita lihat wajah dari Pak Komar tadi berseri-seri, kita tahu ada masa depan. Ada masa depan. Ada masa depan. Di tengah masa sesukar apapun, ada masa depan. Hal yang kedua yang perlu ada dalam diri kita, yaitu sikap rendah hati. Rendah hati. Karena sadar bahwa kita ini manusia terbatas, dan kita hanya mampu menghadapi hari depan kalau kita mengandalkan Tuhan. Kita hanya sanggup menghadapi hari esok kalau kita mengandalkan Tuhan. Karena itu di dalam ayat 5, ini kata Tuhan kepada Yosua. Kata Tuhan kepada Yosua demikian, saya baca ulang. Seorang pun tidak akan dapat perhatahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Yosua, jangan takut akan hari esok walaupun sepertinya tantangan. Jangan takut melihat hari depan walaupun penuh kesukaran. Aku menyertai engkau. Pak Nus Liur, hidup kita belum selesai. Selama Tuhan menyertai kita, kita akan dapat menghadapi hari esok dengan melihat dengan optimis. The best is yet to come. Hari yang lebih indah masih ada depan kita. Yang terakhir, yang ketiga, yang harus ada dalam diri kita. Kalau yang pertama tadi, kita memandang masa depan dengan visioner. Yang kedua, hidup rendah hati, bergantung pada Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan kemampuan kita sendiri. Yang ketiga, hidup bertanggung jawab. Hidup bertanggung jawab. Sehingga dapat diandalkan. Di dalam ayat 6, Tuhan berkata begini kepada Yosua. Saya baca ulang ayat 6. Kata Tuhan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Yang harus menguatkan dan meneguhkan hati, Yosua. Yosua sendiri yang harus menguatkan dan meneguhkan hatinya. Yosua tidak boleh mengharap orang lain. Bukan berarti orang lain tidak penting, bukan orang lain tidak perlu, tetapi Yosua harus bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Menguatkan dirinya dengan mengandalkan Tuhan, menguatkan diri dengan yakin Tuhan belum selesai bekerja dalam hidupnya. Menguatkan diri sendiri. Ibu, bapak, rekan-rekan sepelayanan. Di dalam hari-hari seperti ini kita harus menguatkan diri kita sendiri. Dengan memandang kepada Tuhan. Menguatkan diri sendiri. Hidup bertanggung jawab. Karena sebetulnya apa sih yang membedakan seorang yang dewasa dan seorang yang masih kekanak-kanakan? Salah satunya adalah bertanggung jawab. Seorang yang dewasa harus mampu bertanggung jawab. Ya kalau anak-anak masih belum mampu bertanggung jawab, umur 2 tahun belum mampu bertanggung jawab, kita maklum, baru anak-anak, masih bocah. Tetapi kalau sudah dewasa artinya mampu bertanggung jawab. Dan itulah ciri dari seorang, di sini ada Pak Suyono dari CNN, Christian Men's Ministry. Itulah ciri dari seorang laki-laki sejati. Apa laki-laki sejati? Laki-laki sejati adalah laki-laki yang dapat diandalkan. Bagaimana kita dapat diandalkan? Yaitu kalau kita hidup bertanggung jawab. Dapat diandalkan oleh Tuhan, dapat diandalkan oleh gereja, dapat diandalkan oleh keluarga, dapat diandalkan oleh masyarakat. Itu laki-laki sejati. Tuhan pun dapat mengandalkan dia. Gereja pun dapat mengandalkan dia. Keluarga pun dapat mengandalkan dia. Masyarakat pun dapat mengandalkan dia. Itu laki-laki sejati. Dan laki-laki seperti itu yang langka sekarang. Dan laki-laki seperti itu yang harus dibangun. Supaya KDRT yang tadi sempat saya kutip dari kata-kata Pak Nus Liur akan dapat teratasi. Hidup bertanggung jawab. Dan kita bersyukur
Kita bersyukur. Dalam ketiga hal ini kita punya teladan, yaitu Yesus Kristus. Dia visioner. Kalau dia tidak visioner, dia tidak akan pilih saya untuk menjadi hambanya. Kalau dia tidak visioner, dia tidak akan pilih Petrus menjadi rasulnya. Kalau dia tidak visioner, dia tidak akan pilih Paulus menjadi rasulnya. Karena mereka semua, baik Paulus, Petrus, saya, dan banyak di antara kita, bukan orang yang dari sejak lahir berhasil terus. Tidak, kita punya masa silam masing-masing di dalam segala jatuh bangun kita. Kalau orang-orang seperti saya yang tidak sempurna, jauh dari sempurna ini, Allah mau memakainya. Itu hanya karena Allah visioner. Dia lihat saya, dia katakan, the best is yet to come. Hal yang lebih baik masih akan aku kerjakan lebih di orang ini. Yesus adalah orang yang visioner. Kalau dia nggak visioner, jauh-jauh hari para muridnya sudah dipecat. Ya, para murid 12 rasul itu pasti sudah dipecat. Mereka adalah orang-orang yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi rasul. Tapi kalau dia masih juga memakai mereka karena dia visioner. Kita punya teladan tentang kerendahan hati, yaitu Yesus. Dalam kerendahan hatinya, kata Filipi pasal 2 ayat 5, ia rela mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa dengan menjadi seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Bahkan rela menderita sampai mati di kayu salib. Dia mengosongkan dirinya. Ekinosen, merendahkan dirinya. Dia adalah pribadi yang bertanggung jawab karena dia gembala yang baik. Yang kata Mazmur 23, menuntun kita di jalan yang benar, memelihara kita. Sehingga kata pemazmur dalam Mazmur 23, Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau tiga sikap yang seperti ada Yesus itu ada dalam diri kita, masa tidak mudah akan kita lewati di dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. The best is yet to come. Pak Nus, sekali lagi, selamat ulang tahun. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Pendeta Dr. Bambang Wijaya untuk refleksi yang luar biasa. The best is yet to come, artinya Tuhan belum selesai dengan kita semua dan Dia masih punya rancangan-rencana yang luar biasa dan tinggal kita menyikapinya dengan benar. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bersama dengan kita juga ada Bapak Pendeta Stefanus Suyono dari Jogja. Beliau adalah Board of Advisor Christian Men's Network Indonesia dan pemimpin Life Community Ministry. Beliau juga ingin sedikit memberi refleksi tentang pembapaan bagi kita semua. Dipersilahkan kepada Bapak Pendeta Stefanus Suyono. Oke. Terima kasih buat senior-senior saya, Pak Bambang Wijaya yang selalu menjadi inspirasi buat saya, Pak Gumar Gultom, Pak Daniel Zakarias, ini senior-senior yang saya belajar banyak dari mereka juga. Hari yang pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk abang saya, Pak Martinus Liur, yang ke-59. Ini menurut saya menjadi ulang tahun yang sangat spesial, karena dirayakan dan dialami pada saat pandemi Corona COVID-19 yang seperti ini, bahkan dirayakan dengan mengadakan pertemuan Zoom seperti ini. Saya mengucap syukur atas ulang tahun beliau karena saya melihat tangan Tuhan bekerja merubah kehidupannya luar biasa. Yang saya lihat lebih daripada kuasa Tuhan bekerja mengembangkan pelayanan Pak Nus, mengembangkan banyak hal dalam hidupnya. Satu hal yang saya sangat syukuri adalah bagaimana tangan Tuhan bekerja membentuk kehidupan Pak Nus untuk berjalan di dalam prinsip-prinsip kepriaan, dan beliau mengejar kemaksimalan hidup seorang pria sejati. Dan saya sungguh bersyukur karena hal itu, dan saya juga banyak menerima teladan dari kehidupan beliau. Saudara, orang bijak mengatakan bahwa musuh terbesar daripada hidup seseorang itu bukan orang lain, juga bukan situasi yang terjadi di sekitarnya, tapi musuh yang terbesar dari seseorang adalah dirinya sendiri. Nah, saya setuju dengan kebenaran ini,
Karena sesungguhnya musuh terbesar dari seorang pria itu bukan istrinya, yang kita mendengar bahwa hari-hari ini memprihatinkan tingkat KDRT meningkat tinggi dengan adanya PSBB maupun lockdown, ya. Tetapi juga bukan musuh pria itu bukan area bisnisnya, juga bukan orang lain, tetapi musuh terbesar bagi pria itu adalah dirinya sendiri. Khususnya adalah egonya. Saudara, pria itu cenderung hidup memenuhi ego pribadinya. Itulah yang akhirnya membuat dia melepaskan tanggung jawab seperti yang tadi disampaikan Pak Bambang Wijaya. Itulah yang membuat dia hidup di dalam kesombongan. Tadi Pak Bambang sudah menasihatkan untuk rendah hati. Ada banyak hal yang di luar apa yang Tuhan rindukan terjadi atas kehidupan pria. Ketika seorang pria tidak menyadari ada musuh terbesar dalam dirinya, dan sekaligus tidak menyadari bahwa musuh itulah yang harus dia taklukkan, yaitu egosentrisnya, ego pribadinya sendiri, yang membuat dia menjadi seorang pria yang tidak bisa maksimal, tetapi menjadi seorang pria yang melepaskan tanggung jawab, melepaskan banyak fungsi yang seharusnya terjadi di dalam kehidupannya. Saudaraku, ego pria ini semakin diberikan vitamin, semakin dipupuk, karena kita ini hidup di tengah-tengah lingkungan dan budaya dengan sistem patriarkis. Sistem yang mengutamakan laki-laki. Satu budaya yang menempatkan laki-laki di atas wanita, di atas anak-anak, ya, sehingga membuat banyak pria hidup dengan superioritasnya. Sikap superior inilah yang membuat pria justru kehilangan banyak hal terbaik dari Tuhan. Sikap superior inilah yang membuat seorang pria melepaskan tanggung jawab dan fungsinya untuk menjadikan istrinya atau wanita sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Saudaraku, seorang pria kalau dia merasa superior dan dia pupuk superioritasnya, maka kalau dia mengalami masalah di kantornya, di bisnisnya, di pelayanannya, di luar rumah, dia mengalami banyak hal yang membuat dia pusing, maka ketika dia kembali ke rumah, dia akan merasa punya hak untuk melampiaskan kejengkelan, rasa pusingnya, ya, itu kepada istri dan anak-anaknya, seisi rumah tangganya. Karena dia merasa dia superior, dia merasa berhak. Dia merasa berhak untuk dimaklumi kalau dia marah-marah di rumah, kalau dia melampiaskan kejengkelannya di rumah, kalau dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Kalau pria juga merasa bahwa dia adalah superior, saudaraku, dia merasa dia ada di atas, dia lebih daripada wanita, wanita itu warga kelas 2, sedangkan dia warga VIP, maka saudaraku, di rumah, saudaraku, seorang pria akan berkata di rumah ini, I'm the boss. Saya bosnya, saya tuannya. Jadi superioritas seorang pria akan menyebabkan dia merasa dia wajib dilayani. Dia bukan melayani, tapi dia harus dilayani. Karena dia adalah kepala, dia pemimpin. Padahal Yesus sebagai teladan dari pria sejati yang sempurna itu, dia berkata bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Seharusnya seorang pria menyadari bahwa dia itu melayani, bukan dilayani. Tapi karena superioritasnya, maka menyebabkan bahwa dia merasa berhak untuk dilayani. Dia harus dilayani oleh seisi rumahnya, istrinya, anak-anaknya. Dia nggak peduli mereka udah capek, mereka mau apapun. Yang penting adalah saya harus dilayani. Superioritas juga menyebabkan banyak pria, saudaraku, di dalam rumah tangganya selalu merasa dirinya lah yang benar. Bahkan kalaupun dia melakukan kekeliruan, dia harus dianggap benar. Kenapa? Karena dia superior. Karena dia ini ada di atas. Dia ini kepala. Banyak pria, saudaraku, yang menjalankan prinsip kekepalaan tidak dengan benar, tidak seperti yang Tuhan inginkan. Karena superioritas itu
membuat dia merasa berhak untuk menyalahkan orang lain dan selalu membenarkan dirinya. Saya ketemu dengan banyak istri yang mengeluh bagaimana ketika mereka melakukan sedikit kesalahan saja, mereka akan mendapatkan dampratan atau makian atau kemarahan dari sang suami. Tapi kalau sang suami melakukan kesalahan, bahkan itu kesalahan prinsip, suaminya tidak pernah mau merasa disalahkan. Dia harus dibenarkan, saudara. Jadi mau salah, mau benar, dia harus tetap benar. Itu menjadi superioritas di dalam kehidupannya. Saya pernah ketemu dengan seorang pria, saudara. Dia membuat janji untuk konseling dengan saya. Lalu ketika ketemu saya di kantor saya, dia langsung dia nyerocos, dia menyampaikan semua keluh kesahnya dan semua yang buruk tentang istrinya. Saya bahkan tidak bisa menyetop dia bicara karena kalimatnya nggak ada titik komanya. Kira-kira lebih dari 1 jam. 1,5 jam dia nyampaikan semua tentang kelemahan-kelemahan istrinya. Dia menyampaikan tentang bagaimana yang salah adalah istrinya, yang jelek istrinya, yang buruk istrinya, yang tidak baik istrinya, yang nggak mau berubah istrinya, yang keras kepala istrinya, yang mau menang sendiri istrinya. Dari A sampai Z kembali ke A lagi, dia cerita semua tentang keburukan istrinya, saudara. Setelah lebih dari 1 jam dia ceritakan semua kelemahan istrinya tanpa menceritakan kelemahannya sendiri, dia berhenti bicara karena rupanya kehabisan bahan. Lalu dia menunggu untuk saya memberikan nasihat buat dia. Dan ketika dia menunggu untuk saya menyampaikan konseling saya berkata kepada dia bahwa sebetulnya kamu tidak butuh konseling. Dan sebetulnya kamu nggak perlu kemari. Saya tidak akan memberi kamu nasihat apa-apa. Dia kaget dan dia berkata, loh, saya kesini ini menyediakan waktu, Pak, karena saya ini ribut dengan istri. Saya punya konflik dengan istri, dan itu berlarut-larut berkepanjangan. Tidak pernah selesai. Saya frustrasi, saya putus asa. Saya datang kemari untuk menyampaikan kepada Bapak bagaimana kelemahan, kesalahan istri saya, tapi dia nggak mau mengakui dan tidak mau berubah. Saya butuh nasihat Bapak supaya hubungan saya dengan istri saya jadi baik. Saya berkata kepada dia, kalau kamu mau tahu bahwa sesungguhnya bukan kamu yang butuh nasihat saya yang butuh nasihat kamu. Kenapa? Karena saya seumur hidup pelayanan saya tidak pernah ketemu dengan seorang suami sesempurna kamu. Saya ini aja sampai hari ini masih harus sering meminta maaf kepada istri saya untuk kelemahan dan kesalahan saya. Dan istri saya dengan hati terbuka mengampuni saya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ternyata yang salah bukan hanya dia, tapi juga saya, dan saya berani untuk mengakui hal itu. Sedangkan kamu, dari awal kamu datang sampai sekarang, kamu cerita tanpa bisa dihentikan bahwa semua yang salah istrimu, semua yang lemah istrimu, semua yang buruk istrimu. Jadi kamu nggak butuh nasihat, karena kamu sudah menjadi seorang pria yang sempurna, kamu suami yang tidak ada salahnya. Jadi silakan pulang. Saya suruh dia pulang, dan dia akhirnya pulang dengan kesal hati. Tapi beberapa hari kemudian, ini aneh bin ajaib, istrinya menelepon saya, lalu bertanya, Pak, saya tahu suami saya menemui Bapak beberapa hari yang lalu untuk konseling, karena kami punya konflik. Bapak apakan suami saya? Bapak kasih nasihat apa? Saya berkata, oh saya nggak kasih nasihat apa-apa. Saya justru suruh pulang suamimu. Dia berkata, nggak mungkin. Bapak kasih dia apa? Bapak lakukan apa terhadap dia? Karena dia berubah. Saya tanya, apa yang berubah dalam dirinya? Lalu istrinya cerita, saudaraku, bahwa satu pagi, tanpa dia sengaja, dia melewati kamarnya, dia mendengar suaminya berdoa. Karena suaminya ini punya kebiasaan berdoa itu tidak dalam hati, tapi disuarakan. Dan dia mendengar suara pelan suaminya berdoa, dia dengarkan dengan baik. Isi doa suaminya seperti ini, Tuhan ampuni saya. Ternyata selama ini saya menganggap diriku yang benar.
semua yang salah adalah istriku. Mulai hari ini, aku tidak akan menuntut istriku untuk berubah, tapi aku akan berubah dari diriku sendiri, karena aku penuh dengan kelemahan dan aku sesungguhnya nggak sempurna, sama seperti istriku. Tuhan ampuni aku mau berubah. Dan istrinya mengatakan kepada saya, sejak saya dengar doa itu, saya lihat suami saya betul-betul berubah. Dia memperlakukan saya dengan jauh lebih baik. Dia memperlakukan saya dengan jauh lebih menghargai dan lebih menghormati saya sebagai satu pribadi. Istrinya tidak tahu, saudaraku, bahwa sebetulnya saya tidak memberi nasihat apa-apa. Tapi ketika saya menyuruh suaminya pulang, itu menjadi bahan perenungan buat sang suami. Perkataan saya mengatakan bahwa kamu suami yang tidak punya kelemahan, kamu sempurna, kamu nggak butuh nasihat. Jadi ketika suami, saudara, atau ketika seorang pria menyadari bahwa dia bermasalah, menyadari bahwa dia inilah pembuat konflik, maka akan ada keinginan dan kerinduan untuk berubah. Selama pria tidak menyadari dia punya masalah, dia tidak ingin berubah. Tapi kalau dia menyadari dia bermasalah dengan egonya, bermasalah dengan merasa paling benar dan selalu ingin dibenarkan, maka pria itu akan ingin berubah. Dan ketika dia ingin berubah, Tuhan sangat menghargai kerinduan hati seorang pria ketika dia ingin berubah. Saya ingin membacakan di Yosua pasal 24 ayat 14 dan 15, melanjutkan tadi ayat yang dibaca oleh Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang buat ayatnya. Yosua pasal 24 ayat 14 dan 15. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Kalimat berikutnya, ini statement yang luar biasa, yang keluar dari mulut seorang pria sejati, bapak sejati yang bernama Yosua. Tetapi, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, Yosua itu adalah seorang pria yang tahu persis bahwa di keluarganya dia bukan tuan. Dia bukan orang yang dilayani, tapi dia harus yang melayani. Dia mengambil tanggung jawab sebagai seorang imam di keluarga dan rumah tangganya. Sehingga, saudaraku, dia menyediakan dirinya menjadi hamba, menjadi pelayan buat istri dan anak-anaknya. Ketika dia melihat bangsa Israel menyimpang dari Allah Elohim, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, maka Yosua menantang bangsa Israel. Dia mengatakan, kamu boleh pilih, tetapi apapun pilihan kamu, aku dan seisi rumahku, kami akan tetap beribadah kepada Allah Yahweh Elohim itu. Allah yang hidup, yang selama ini kami sembah dan menjadi Tuhan atas keluarga kami. Saudaraku, apa yang dilakukan oleh Yosua, dia berdiri menjadi pembela, menjadi imam bagi keluarganya. Saudara. Karena Yosua tidak hanya mengambil tanggung jawab menjadi pencari nafkah bagi keluarganya, tetapi Yosua juga tahu bahwa tanggung jawab yang lain yang tidak kalah penting menjadi pencari nafkah adalah dia menjadi pemimpin rohani atas keluarganya. Dia menjadi hamba yang melayani rohani istri dan anak-anaknya. Itu hanya bisa dilakukan oleh seorang pria, saudaraku, seperti Yosua. Kalau Yosua menang dengan egonya. Yosua tahu bahwa musuh terbesar dalam hidupnya adalah spirit dari superioritasnya yang ingin dilayani, yang ingin menjadi tuan, yang ingin selalu benar, tetapi dia merendahkan hatinya, seperti kata Pak Bambang tadi, merendahkan hatinya untuk dia menjadi pelayan, untuk dia menjadi hamba, untuk dia ini menang dengan egonya, dan dia mengizinkan dirinya
itu untuk menjadi tulang punggung bagi keluarganya dalam hal rohani. Saudaraku, ini indah sekali ketika seorang pria berani mengatakan di tengah-tengah pandemi seperti ini, aku tidak akan melakukan KDRT buat istri anak-anakku. Aku tidak akan menambah penderitaan, tetapi akan berdiri di hadapan mereka untuk membuat istriku dan anak-anakku merasa aman selama stay at home, selama menghadapi bahaya dari virus corona ini, bahwa mereka bisa percaya bahwa aku, kepala keluarga mereka, akan melindungi mereka, akan menjaga mereka. Iman saya harus dilihat oleh mereka. Ketaatan saya kepada Tuhan harus dilihat oleh mereka. Hati seorang hamba melayani mereka itu harus nampak, sehingga mereka melihat bagaimana saya belajar untuk menjadi seorang pria yang mengambil tanggung jawab. Saudaraku, seorang pria bisa menjadi imam dengan mengalahkan egonya, dengan menang atas egonya, ketika dia belajar dari Tuhan Yesus. Yesus berkata, belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut itu artinya mudah dibentuk oleh Tuhan. Rendah hati itu artinya kita tahu bahwa tanpa kasih karunia Tuhan, kita tidak akan mampu melakukan apa yang Tuhan rindukan terjadi. Saudaraku, saya berdoa, saya berharap semua teman-teman pria yang mengikuti acara ini, semuanya sedang mengejar kemaksimalan hidupnya. Dan ketika kita dalam proses mengejar kemaksimalan hidup kita, mari kita menjadi pria yang menang dengan ego kita, yang menang dengan superioritas kita, sehingga kita bisa menjadi pelayan bagi hamba, bagi keluarga kita. Dan pada akhirnya, kita menjadi pembawa damai, bukan pembawa kekerasan di dalam rumah tangga. Kita menjadi pembawa sukacita di dalam keluarga. Selamat ulang tahun, Pak Martinus Liur, sekali lagi, dan jadilah pria maksimal yang menang dengan ego pribadimu, dan engkau menjadi hamba bagi istri dan anak-anakmu. Tuhan memberkati setiap pria-pria yang rindu untuk menjadi pria yang maksimal dalam hidupnya. Shalom. Shalom, terima kasih, amin. Bapak Pendeta Stefanus Yono, pesan dari dua hamba Tuhan yang saya tangkap, dua-duanya berbicara tentang satu kata dahsyat hari ini, yaitu kerendahan hati. Ibu Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pas jam kita pukul 14, artinya kita berlangsung 60 menit sampai dengan saat ini. Izinkanlah masih ada dua sahabat Bapak Pendeta Martinus Liur yang terlibat di dalam kegerakan pria yang akan menyampaikan refleksi singkat. Ya, dalam hal ini akan saya minta kesediaan dari Bapak Rudi Setiawan, dan sesudah itu Bapak Arman dari CMN, dan habis Bapak Arman saya akan minta sekali lagi kesediaan Bapak Pendeta Bambang Wijaya akan memberikan closing statement untuk menutup kegiatan pada saat ini. Kepada Bapak Rudi Setiawan dilanjutkan kepada Bapak Arman, kami persilahkan. Shalom Pak. Yang terkasih di dalam Tuhan, orang-orang yang saya hormati, selamat ulang tahun buat Kakak Nus Liur. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Saya juga sedikit heran kenapa saya yang dipilih ya. Karena seringkali saya juga banyak ketidakcocokan dengan beliau. Tapi saya bersyukur ya, di dalam pelayanan ada banyak hal yang kita tidak cocok. Tapi semuanya berakhir dengan indah. Ya, amen. Karena kita memiliki kasih antara satu dengan yang lainnya. Dan saya sangat menghormati Kakak Nus Liur sebagai seorang pria yang banyak ambil dalam pelayanan pria di mana saja. Dan saya juga pernah pergi bersama dengan beliau ke Ambon, melayani bersama. Dan di dalam pengambilan sikap beberapa kali kami tidak bisa sepakat. Tapi sekali lagi saya mau katakan bahwa justru di Tuhan ketidaksepakatan itu menjadi sepakat karena kasih
yang luar biasa ada di dalam kita. Di dalam ketidaksepakatan kita akhiri dengan pelukan, dengan kasih mesra, dan saya merasa bahwa demokrasi seperti ini perlu kita bangun di dalam setiap pelayanan kita. So, thanks Pak Martinus sudah banyak memberikan keteladanan dalam pelayanan. Kalau secara usia mungkin Kakak Nus lebih tua dari saya, tapi secara stamina Kakak Nus itu pasti lebih muda dari saya. Ya, karena punya energi yang luar biasa pergi ke seluruh Indonesia untuk membangun pria-pria, memulihkan pria-pria. Terima kasih buat keteladanannya. Pesan saya yang terakhir adalah wariskanlah hal-hal yang baik, wariskanlah keteladanan di dalam hidup berkeluarga Kakak Nus, khususnya kepada Ibu Nana yang harus dikasihi dan anak-anak yang harus dididik dan diajar. Terima kasih, Shalom. Tuhan berkati semua. Terima kasih Bapak Rudi. Untuk Pak Arman dipersilahkan. Terima kasih Bapak buat kesempatannya kepada saya. Sekali lagi Shalom untuk semua. Ini di forum ini sepertinya para pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Ya, saya sebelumnya berterima kasih kepada Bapak Pendeta Nus M. Liur yang sudah memberikan kesempatan ini buat saya. Saya cukup kaget juga dipilih untuk memberikan tanggapan ya dan juga ucapan ya di dalam forum seperti ini luar biasa. Saya mengenal Pak Nus cukup lama dan awalnya saya cukup kaget ya berjumpa dengan beliau karena saya sedikit sekali punya seorang sahabat dari timur Indonesia dan beliau termasuk sahabat yang paling dekat dalam hidup saya yang berasal dari timur Indonesia dan hidup saya sendiri sangat diwarnai oleh beliau. Saya dibukakan banyak pintu oleh beliau untuk bisa melayani pria-pria yang ada di Indonesia Timur khususnya. Dan kesempatan kali ini saya juga bahagia sekali bisa melihat penyertaan Tuhan yang indah dan luar biasa, dan saya confirm dengan apa yang tadi Pak Rudi sampaikan tentang umur panjang, dan di tangan kirinya ada kekayaan dan hormat. Saya kok juga beberapa hari yang lalu sempat berpikir ayat tersebut, ya, dan kayaknya hari ini saya ingin menyampaikan kepada Pak Nus, ya, tentang soal kekayaan dan kehormatan. Ini luar biasa sekali, dan saya kok diingatkan juga tentang busur, ya, tentang panah. Ya. Saya setiap kali datang ke Papua, diajak sama Pak Nus, selalu ketemu dengan orang-orang yang membawa panah. Ya. Jadi kayaknya bicara soal panah dan busur bukan hal yang tidak lazim ya buat Pak Nus ya. Ini pasti sering dijumpai. Nah, saya sempat menemukan bahwa busur itu sebenarnya adalah alat untuk berlatih. Ya. Senjata yang sesungguhnya adalah anak panah, dan anak panah ini bicara soal keunikan. Saya melihat selama saya mengenal Pak Nus ini adalah pribadi yang seimbang antara busur dengan anak panahnya. Saya teringat waktu Pak Nus sempat bercerita tentang apa yang terjadi di sekolah anaknya, sampai hari ini saya nggak pernah lupakan, dan setiap camp yang saya hadiri, di mana saya harus menyampaikan pesan itu, saya nggak pernah lupa untuk menyampaikan cerita tentang bagaimana Pak Nus berhadapan dengan seorang guru di sekolah, karena anaknya melakukan sebuah pelanggaran di sekolah. Gurunya sudah marah-marah, dan Pak Nus hadapi guru tersebut, dan Pak Nus bilang, tidak Bu, bukan anak saya yang salah. Wah, gurunya udah mau marah waktu itu. Dan Pak Nus bilang, ini bukan kesalahan anak saya nggak salah. Gurunya bentak lagi balik. Lalu ini salah siapa? Pak Nus bilang, ini salah saya. Wah, itu cerita ini nggak pernah saya lupakan, Pak Nus. Dan apa kaitannya sama busur dan panah? Saya lihat hidup Bapak ini adalah busur yang terbaik buat anak-anak Bapak. Hidup Bapak adalah bagaikan busur untuk menuntun setiap anak-anak panah itu mendarat pada tempat yang terbaik, tempat yang tepat. Dan saya sangat diberkati dengan kehadiran beliau di dalam kehidupan saya, dan kesempatan kali ini saya mengucapkan selamat ulang tahun Pak Nus. Saya yakin energi Bapak nggak akan pernah habis untuk menarik busur
anak-anak panah masih begitu banyak yang sepertinya harus Bapak tarik dan dilontarkan, ya. Dan anak-anak panah ini berbicara tentang pria-pria yang Tuhan sediakan, yang Tuhan izinkan ada di dalam kehidupan Bapak. Terus ya Pak, berkarya, dan saya yakin di usia 59 tahun ini ke depan menjadi usia yang semakin produktif. Terima kasih juga untuk Ibu Nana yang dengan setia menunjukkan kesetiaannya kepada Pak Nus, dan saya banyak belajar juga dari Ibu, ya. Terima kasih buat kesempatan ini, Pak Nus, Ibu Nana, ya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Shalom. Shalom, terima kasih Pak Arman. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan closing statement dari Pak Bambang Wijaya. Dipersilahkan. Sekali lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, sebelum kita mengakhiri, saya tadi diminta oleh Pak Nus Liur untuk menyampaikan closing statement, tapi sebelumnya izinkan saya menyapa beberapa sahabat yang juga ada di dalam pertemuan hari ini. Saya ingin menyapa Bapak Mayor Jenderal TNI Sujatmiko, mantan Kasdam, Kodam Kasdam 5 atau 6 ya, di Balikpapan, dan juga perwira ahli, staf ahli Panglima TNI, bidang Pol Kemnas yang hadir tengah-tengah kita. Selamat siang Pak Satmiko. Juga beberapa rekan yang saya tidak sebut nama-nama ada di sini, saya lihat Pak Lapian dan banyak teman yang lain. Sekali lagi Pak Nus, kalau saya boleh menyimpulkan, usia 59 adalah awal dari Allah mau memakai Bapak, karena Musa dipakai Tuhan umur 80, jadi artinya masih belum selesai pekerjaan Tuhan melalui Bapak dan Ibu. Masih banyak hal yang Tuhan akan kerjakan lagi di depan. Kuatkan dan teguhkan hatimu, kata Tuhan kepada Yosua. Lihat, masih ada pekerjaan besar yang sedang menanti di depan. Dan teguhkan hatimu, masih ada perkara besar yang Tuhan mau kerjakan melalui dan di dalam kehidupan Bapak Pendeta Nus Liur MTH, Ibu Nana, dan seluruh keluarga. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Bapak Bambang Wijaya untuk closing statement pada saat ini. Saudara-saudara, seperti kata pepatah, di belakang laki-laki yang luar biasa, biasanya ada perempuan yang jauh lebih luar biasa lagi. Dalam hal ini, kita dengarkan sepatah dua kata dari Ibu Nana Liur. Kami persilahkan kepada Ibu Nana. Ya, terima kasih Pak Daniel Jakarias. Shalom semua. Saya mengucap syukur untuk... Shalom Ibu. Suara saya kedengaran ya Pak ya? Terdengar dengan jelas Bu, silakan. Saya mengucap syukur untuk semua saudara sedarah dalam Kristus yang hadir dalam ibadah syukur Zoom online pada siang hari ini. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh Pak Bambang, Pak Suyono, juga penguatan-penguatan dari Pak Rudi, Pak Arman, ya Pak Gomar. Kami mengucap syukur, saya pribadi mengucap syukur sebagai istri, dan saya berharap bahwa kehadiran Bapak Ibu dalam hidup suami saya bukan hanya pada saat ini merayakan hari ulang tahun yang ke-59. Saya mengucap syukur bahwa selama mungkin kurang lebih 15 tahun pelayanan dengan pelayanan pria di CMN maupun juga dengan Tubuh Kristus yang lain, sedangkan di GKO pelayanan mulai dari tahun 95 ya. Saya mengucap syukur untuk setiap kehadiran Bapak Ibu dalam hidup suami saya sepanjang tahun
tersebut. Bahkan ada teman-teman yang mungkin lebih lama lagi bersama-sama seperti Bung Ferry, Nausona, Bung Steph, Leka Hena, itu lebih lama lagi ada bersama dalam hidup suami saya. Beberapa waktu lalu saya ada pelayanan bersama dengan Ibu Geraldina Zakarias yang tadi memimpin doa pembukaan. Kami pelayanan sama-sama ke Sangatta di Kalimantan Timur dan kami ngobrol. Beliau walaupun dia adalah gembala sidang, dia pendeta, tapi juga memposisikan diri sebagai anak kami gitu ya. Dia menganggap, aduh saya kalau ngomong kayak gini nih, menganggap suami saya dan saya sebagai ibu, bapak dan ibunya. Dan dari obrolan itu saya menyadari bahwa dia menganggap suami saya sebagai bapak bukan karena hal-hal yang baik saja, tapi juga dia tahu bahwa ada hal-hal, ada sisi-sisi yang masih kurang maksimal dalam hidup suami saya. Tapi itu tidak mengurangi tekadnya untuk tetap menjadikan suami saya sebagai bapak. Dan untuk itu juga saya bersyukur. Untuk itu saya bersyukur untuk setiap saudara yang hadir dalam hidup suami saya, yang menerima dia apa adanya, menerima segala kekurangan dan ketidaksempurnaannya, tetap respect, tetap menjadikan dia sebagai bapak. Buat saya itu luar biasa gitu ya. Dan itu sangat saya syukuri karena saya menyadari bahwa suami saya belumlah maksimal, belumlah sempurna. Tapi justru di tengah-tengah perjuangannya untuk bertumbuh menjadi seorang pria yang maksimal, saya bersyukur ada saudara-saudara baik di GKO, baik di Pria Sejati maupun di Tubuh Kristus yang tetap ada, yang tetap mendukung, tetap menyokong, mendoakan, menguatkan beliau. Itu yang saya syukuri, dan terima kasih untuk setiap ucapan doa yang diberikan. Banyak sekali, mungkin kami belum sempat membalasnya, dan saya juga berharap bahwa doa-doanya tidak hanya pas pada waktu ulang tahun ini juga, tapi juga untuk setiap hari. Mari bawa kami dalam doa agar kami khususnya Pak Nus bisa hidup di dalam rancangan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saya kira begitu. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Ibu Nana. Shalom. Saya akan nanti sampai juga di Shalom Pak Pendeta Edilio. Shalom. Saya akan sampai ke Bapak, tapi sebelum saya sampai ke Bapak, saya mau kasih tahu sama Bapak-Bapak di jagat virtual ini, bahwa kami di GKO itu awalnya ada 3 Martinus. Ya. Tapi kemudian karena satu dan lain hal, akhirnya cuma 2 Martinus. Dan hari ini saya minta sahabat saya, Martinus Harisa, Bapak Pendeta, untuk ikut juga mengambil bagian mewakili seluruh GKO untuk memberikan sepatah 2 kata untuk yang lebih senior, untuk Bapak Pendeta Martinus Liur. Dipersilahkan kepada Bapak Pendeta Harisa. Saya jadi deg-degan ini. Shalom Bapak Ibu, adalah satu kehormatan buat saya untuk menyampaikan selamat ulang tahun buat
Saya panggilnya Bung saya, Bung Martinus Liur. Terima kasih untuk banyak hal yang sudah dilakukan buat GKO, buat kami para pelayan Tuhan yang pernah dipimpin oleh Bapak Pendeta Martinus Liur. Kami merasakan kehangatan yang luar biasa ketika bersama dengan beliau, penuh dengan canda, penuh dengan tawa, dan di sisi lain kami juga merasa mendapat banyak bimbingan dan masukan dan juga keteladanan yang diberikan oleh Bapak Pendeta dalam seluruh pelayanan, dalam seluruh kepemimpinan, dan kami bersyukur bahwa kami pernah mengenal beliau dalam kehidupan kami di lingkungan GKO. Secara khusus buat saya pribadi, banyak hal yang sudah beliau lakukan kepada saya, kepada keluarga, dan biarlah itu boleh menjadi kenangan yang berarti buat kami ketika kami boleh menjadi seorang adik buat beliau, dan juga sekali lagi semoga pasti beliau umur panjang, sehat selalu, diberkati, dan pelayanan boleh semakin luar biasa buat Tuhan dan juga buat sesama. Dan kita percaya bahwa ke depan kita akan boleh semakin melihat pelayanan Bapak Pendeta yang semakin diberkati Tuhan. Terima kasih juga buat Ibu Pendeta yang juga boleh menjadi teladan bagi kami semuanya, para hamba Tuhan di GKO, dan biarlah para istri pendeta boleh belajar dari Ibu sehingga boleh menjadi istri yang semakin penuh dengan hikmat, semakin penuh dengan kerendahan hati, dan semakin boleh menjadi teladan buat suami, buat anak-anak, dan juga buat di sekitar. Itu saja. Sekali lagi, terima kasih untuk kehormatan yang sudah diberikan buat saya menyampaikan selamat ulang tahun, Bapak Pendeta Nus Liur. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Martinus Horisa untuk kata sambutannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekarang diberikan kesempatan kepada Bapak Pendeta Edi Leo. Sesudah Bapak Pendeta Edi Leo, saya bisa bersabar Bapak Ibu sekalian, karena akan juga menyampaikan sambutan dalam hal ini dari Dirjen Bimas Kristen Bapak Profesor Thomas Venturi. Kepada Pak Edi Leo dipersilakan. Shalom. Shalom, Pak. Puji Tuhan. Pak Martinus Liur, Ibu Nana, saya dapat kehormatan boleh hadir dalam acara ini. Saya minta maaf karena memang kebetulan ada acara yang hampir bersamaan, tapi saya usahakan ternyata masih diberi kesempatan. Terima kasih, Pak Nus. Saya sangat diberkati oleh hidup Pak Nus. Sejak kita berkenalan sampai sekarang, ya saya nggak akan pernah lupa. Pak Nus adalah salah satu orang yang saya anggap sebagai seorang murid Kristus yang luar biasa, yang mau belajar, yang rendah hati, dan mau sungguh-sungguh meningkat terus dalam hidup dan pelayanannya. Dan Pak Nus, saya mau katakan bahwa apa yang Pak Nus lewati selama ini
itu baru paruh jalan. Ya, ingat ketika Ed Cole memulai pelayanan pria, dia mulainya pada usia 58 kira-kira. Ya, jadi Pak Nus masih ada perjalanan ke depan yang sangat luar biasa. Saya doakan Pak Nus akan finishing well dan akan menghasilkan banyak anak-anak rohani, menjadi bapak rohani yang luar biasa, ya, dan memimpin GKO sesuai dengan kehendak Tuhan yang Tuhan berikan. Jadi saya mengucapkan selamat ulang tahun, berbahagia, ya, Ibu Nana juga bisa menjadi pendamping yang luar biasa. Ya, saya doakan hidup Bapak Ibu akan menjadi sehat dan semakin maksimal dalam pelayanan. Dan yang paling penting adalah finishing well. Saya doakan. Thank you Pak Nus, Ibu Nana. Ya, saya mungkin nggak bisa ikut seluruh acara ini, tapi saya berterima kasih bisa mendapat kesempatan bersukacita bersama dalam acara ini. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Pendeta Edi Leo. Berikutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Profesor Thomas Venturi, Dirjen Bimas Kristen. Dipersilakan Pak. Selamat siang, shalom semua. Shalom. Ini Pendeta Nus ini saya panggil Bung. Ya, di Ambon. Sejak lama kita berkenalan dengan Bung Nus. Dan kemudian berlanjut sampai hari ini. Pertama saya ingin menyampaikan selamat ulang tahun untuk Bung Nus. Biasa saya kalau WA itu setiap ulang tahun cuman mengucapkan begini, selamat merayakan ulang tahun, atau ada yang pakai singkat HBD begitu. Lalu ada sambung kata, panjang umur, sehat, dan diberkati selalu. Itu kata yang setiap saat saya menyampaikan ucapan selamat untuk siapa saja yang berulang tahun. Tapi pasti di belakang itu ada doa yang dinaikkan kepada yang merayakan ulang tahun atau bertambah setahun usia dari tahun-tahun yang Tuhan berikan. Bung Nus dan Usi, saya minta maaf karena ini baru juga selesai seminar satu dan melihat jadwal pikir sore ternyata jam 1 dan terpaksa coba buka saja ternyata masih ada acara dan penting untuk hadir menyampaikan salam dan doa. Bapak Ibu sekalian, ini ada Bung Nus lewat chat atau WA ke saya. Tolong menyampaikan sedikit di hari yang bahagia ini bagaimana perspektif orang-orang Kristen di tengah kondisi seperti ini. Saya tadi tidak mengikuti Pendeta Bambang, tapi saya mengutip kata Pendeta Leo dan saya pasti membayangkan itu Pak Bambang berkhotbah tentang finishing well. Jadi mengakhiri dengan baik itu sesuatu yang penting bagi kita sekalian, dan di sebelah itu ada istilah saya lupa ya, tapi kalau orang di sebelah bilang itu juga harus mengakhiri dengan baik, sampai meninggal pun mengakhiri dengan baik. Saya lupa istilah, mungkin Pak Bambang masih ingat. Tapi kata ini menjadi kata kunci bagi kita sekalian di tengah kondisi yang demikian. Kita semua tentu mengikuti seluruh perkembangan apa yang terjadi di sekitar kita, di negeri ini, bahkan di seluruh dunia. Dan lahirnya kondisi seperti ini, perayaan ulang tahun yang tidak lazim, lewat ibadah yang dalam bentuk Zoom meeting ini, saya kira ini menjadi sesuatu yang mungkin harus kita beradaptasi dengan dia untuk beberapa waktu ke depan. Tapi yang paling pokok dari semua adalah hidup kita. Bung Nus, saya sering
mengatakan beliau ini sebagai seorang pembelajar sejati. Pembelajar sejati. Itu sejak awal saya berkenalan, tidak cukup lama di Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Beliau ketua cabang, kemudian beliau pergi ke Jakarta sebagai pengurus pusat dan kembali. Saya melihat begitu perubahan yang sangat cepat dan istilah saya tepat, seorang pembelajar. Jadi mau belajar dalam kondisi apapun, tidak hanya belajar secara teoretik, tapi juga belajar tentang hidup. Dan itu sebetulnya apply dari teori-teori, bahkan mungkin secara teologis didalami, tapi kemudian mempraktekkan dalam kehidupan pribadi dan keluarga itu menjadi sangat penting. Dan itu yang tadi menjadi keteladanan dan berharap nanti finishing well. Ini yang karakter yang nanti harus memang ada pada masing-masing kita semua. Kita tidak bisa memungkiri bahwa kondisi seperti ini harus kita sikapi seperti apa. Masih banyak yang mungkin harus berbicara, menyampaikan salam kepada Bung Nus, tapi ada satu yang penting. Tadi malam saya ada Pendeta Ferry di sini. Kita berdiskusi dan gimana sikap orang Kristen menyikapi kondisi yang terjadi. Ada satu jawaban yang paling pokok, yaitu lebih baik kita berdoa untuk kita selamat. Lalu kemudian kita diberi hikmat untuk berpikir ke depan. Nggak usah kita berpikir apa yang harus kita lakukan ke depan dalam kondisi seperti ini, sementara kita tidak menyelamatkan diri kita dari kondisi yang ada. Ini dua hal yang saya kira harus menjadi perhatian. Ada hikmat yang diberikan oleh Tuhan, wisdom itu, yang kemudian kita pakai untuk menyatakan kondisi hari ini dan hari-hari yang akan datang dalam kondisi pandemi COVID seperti ini. Menyelamatkan diri untuk tetap hidup di dalam, tentu hidup secara biologi, tapi juga hidup dalam ketaatan kepada Tuhan dalam kekristenan kita. Itu yang paling pokok. Lalu kemudian setelah itu kita gunakan akal pikiran kita untuk berpikir. Semua orang sementara berpikir mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah ini, tapi juga tidak ditemukan dalam waktu yang seperti ini. Mungkin banyak sekali pertanyaan teologis yang muncul di antara kita semua. Ini apa gitu? Apakah Tuhan sengaja mencobai atau Tuhan menciptakan? Tadi malam kita diskusi. Bukan itu sebetulnya. Yang pokok adalah bagian dari pelajaran hidup setiap manusia untuk harus mengakui kedaulatan Tuhan. Di beberapa waktu lalu saya juga berbicara bahwa secara saintifik semua orang berusaha untuk mencari solusi terhadap persoalan ini, tapi tidak cukup. Maka harus dilengkapi, bahkan proporsi terbesar adalah mengakui kedaulatan dan berharap pertolongan darinya. Itu yang paling pokok. Dan saya kira ini kita berterima kasih bisa berkumpul di kondisi COVID di hari ulang tahun Bung Nus, tapi saya ingin share beberapa kalimat terakhir itu untuk kita semua. Kita berharap kita semua tetap diberi kekuatan, terutama Bung Nus dan Usi dalam memasuki usia yang baru, tapi juga hidup pernikahan, hidup rumah tangga, dan tentu menjadi teladan bagi kita semua. Sekali lagi itu yang bisa saya sampaikan. Saya mengutip mungkin pernyataan Bapak Bambang. Kita bisa mengakhiri semua perlombaan ini dengan baik. Dan itu yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita semua. Menyelesaikan dengan baik. Saya baru teringat kata yang saudara-saudara kita di sebelah itu, istilahnya istiqomah. Istiqomah. Menyelesaikan dengan baik. Di titik akhir itu kondisi yang paling terbaik. Dan saya kira ini yang harus menjadi cara kita semua untuk ya menghadapi semua persoalan, tapi juga memasuki hidup dalam kekristenan kita. Tantangan masih banyak, waktu memang terus berjalan dan kita diminta untuk
tetap ada dalam kesetiaan kepada Kristus. Bunus dan Usi selamat, sekali lagi selamat, Tuhan memberkati di usia yang baru, Tuhan memberkati keluarga, dan Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Terima kasih Bapak Profesor Thomas Venturi, Dirjen Bimas Kristen. Saudara-saudara, bolehkah saya tahu apakah pada saat ini Bapak Pendeta Gomar Gultom masih bersama-sama dengan kita, Ketua Umum PGI? Saya masih ada Pak Daniel, saya memang lagi di perjalanan. Siap Pak, karena sebentar ini kita akan menutup. Ibu Pendeta Geraldine akan bawa dalam lagu penutup, dan kami mohon kesediaan Bapak Pendeta Gomar Gultom untuk menutup dalam doa berkat. Kepada Ibu Pendeta Geraldine dipersilahkan. Mari kita mensyukuri kebaikan Tuhan hari ini dengan bersukacita bersama dengan keluarga Bapak Pendeta Nusliur. Kita semua dari segala tempat kita nyanyikan lagu Terima Kasih Yesus. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah kupikirkan, yang tak pernah kupikirkan. Sungguh kau kuasa, kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ku beri syukur bagimu. Beri syukur hanya bagimu, ya Allah, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ku beri syukur bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih. Katakan sekali lagi, terima kasih Yesus. Terima kasih oh Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya ya Allahku, ya Tuhan, ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya terima kasih, ku beri syukur hanya bagimu Tuhan. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Pendeta Gomar Gultom dipersilakan. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita pada Tuhan, dan kita kembali ke dalam tugas kita sehari-hari. Pak Nusliur selamat menjalani kehidupan bersama keluarga dan dalam tugas-tugas keseharian Pak Nusliur. Mari arahkan hati dan pikiran kita terima pada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera dalam mengarungi kehidupan kita ini.
untuk menghadapi masa-masa sulit keluar dari pandemi COVID-19 ini. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Anak, dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Gumar Gultom. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara, seluruh rangkaian ucapan syukur pada hari ini. Atas nama pembawa acara dan keluarga kami mengucapkan terima kasih baik kepada Bapak-Bapak yang menjadi pembicara hari ini maupun seluruh yang hadir. Bahkan tulisan-tulisan Bapak semua yang ada di live chat juga sudah kami baca. Dalam kesempatan ini izinkanlah beberapa menit terakhir untuk keluarga Bapak Pendeta Martinus Liur berbicara untuk kita semua. Kepada Bapak Pendeta Martinus Liur dipersilahkan. Terima kasih semuanya. Ini anak kami yang nomor 1, Hanson, umur 27 tahun. Lalu yang kedua, Kevin, sedang kuliah di Salatiga. Dia ambil hubungan internasional. Demikianlah ibadah syukur hari ulang tahun Pendeta Martinus Liur MTH CBC dengan tajuk The Best is Yet to Come. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.